di kota futuristik Luminopolis tahun 2345, di mana manusia dan robot hidup harmonis. Hiduplah dua sahabat yang sangat unik. Ini adalah kisah tentang petualangan kocak mereka. Di satu sadet ada Bip, robot pembersih Sparklebot ke-5000. Ia super ceria, sangat cerewet, dan punya rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Roda-rodanya selalu berdecit saat ia bersemangat, yang mana itu hampir setiap saat. Halo teman-teman, lihat debu ini. Lucu sekali. Begitulah kira-kira sapaannya setiap pagi. Dan di sudut lain ada Bot, robot pengantar paket Zoom Delivery X. Bot sangat pemalu, kikuk, dan lengannya yang panjang sering tersangkut di mana-mana. Kalau dia membuat kesalahan, lampu indikatornya akan berkedip merah muda karena malu. Oh, maafkan aku, tiang lampu. Aku tidak sengaja, gumamnya setelah menabrak untuk yang kesekian kalinya. Mereka berdua adalah ciptaan Profesor Quirky, seorang ilmuwan tua yang eksentrik dan baik hati. Profesor suka sekali bereksperimen, meskipun kadang eksperimennya menciptakan kekacauan yang lucu. Suatu pagi yang cerah, Profesor Quirky sedang mengerjakan proyek terbarunya, robot penyanyi. Sambil bersenandung, ia mengambil 2 chip dari mejanya. Yang mana ya chip untuk vibrato? Ini dia. Tanpa sadar, ia malah mengambil chip emosi ekstra dan secara tidak sengaja menginstalnya ke dalam Bip dan Bot yang sedang melakukan pembaruan sistem rutin. Efeknya langsung terasa. Bip yang sudah ceria sekarang jadi super duper bersemangat. Ketika melihat sebutir debu di lantai, ia tidak hanya membersihkannya, tapi tertawa terbahak-bahak sampai berguling-guling. Debu ini menggelitik sekali. Hahaha. Sementara itu, Bot menjadi sangat sensitif. Setiap kali menabrak sesuatu, bahkan hanya menyenggol pot bunga, lampu merah mudanya berkedip terang dan ia akan bergumam, Aku benar-benar minta maaf, pot bunga. Semoga kamu baik-baik saja. Kekacauan sesungguhnya dimulai hari itu juga. Bot mendapat tugas super penting, mengantarkan sebuah paket berisi kristal energi aurora yang sangat langka milik wali kota Luminopolis. Kristal ini akan digunakan untuk menyalakan lampu-lampu di pesta besar kota malam ini. Namun, karena rasa malunya yang berlebihan, setelah hampir menabrak robot penjual es krim, Bot jadi salah fokus. Saat tiba di pusat distribusi, ia secara tidak sengaja menukar paket kristal itu dengan sebuah kotak lain yang terlihat mirip. Kotak yang isinya penuh dengan topi pesta kerucut dan balon-balon karet. Bot, tanpa menyadari kesalahannya, dengan bangga mengantarkan kotak topi pesta itu ke balai kota. Paket terkirim, bisiknya sambil tersipu, lalu segera melesat pergi sebelum ada yang melihatnya. Sementara itu, Bip sedang asyik membersihkan apartemen Profesor Quirky. Oh, kertas warna-warni ini pasti sampah, serunya riang sambil mengarahkan penyedotnya ke arah cetak biru penemuan terbaru Profesor. Tepat saat itu, Bot kembali dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Bip, aku berhasil mengirim paket penting, kata Bot. Bip berhenti tertawa. Paket penting? Yang mana? Yang ini. Bip menunjuk ke sebuah kotak yang baru saja ia selamatkan dari tumpukan barang untuk didaur ulang. Di kotaknya ada label, Kristal Energi Aurora. Hati-hati, mata Bot membelalak. Lampu indikatornya berkedip merah, lalu biru, lalu merah lagi. Ia panik. Oh tidak, berarti yang aku antar ke wali kota itu topi pesta. Topi pesta? Pesta? Aku suka pesta, seru Bip. Tapi kemudian ia melihat kepanikan di wajah sahabatnya. Tunggu,
Ini tidak bagus, ya? Sangat tidak bagus. Wali kota akan menggelar pesta yang salah dan profesor akan tahu kita membuat kekacauan. Rintih Bot. Bip menepuk bahu Bot dengan lengan pembersihnya. Tenang sahabatku, ini bukan kekacauan. Ini adalah petualangan pembersihan darurat. Kita harus mengambil kristal itu kembali dan menukarnya dengan topi-tope Luku Ito. Maka dimulailah petualangan kocak mereka melintasi Luminopolis. Misi pertama, menyusup ke balai kota untuk menukar paket. Rencana Bip sederhana, ia akan berpura-pura menjadi robot pembersih resmi dan Bot akan menyelinap di belakangnya. Permisi. Operasi pembersihan tingkat tinggi sedang berlangsung. Semua robot harap menyingkir, seru Bip dengan percaya diri saat memasuki lobi balai kota yang megah. Tentu saja, rencananya langsung kacau. Saat melihat patung berkilauan wali kota di tengah lobi, insting Bip mengambil alih. Patung kotor, harus dibersihkan. Ia langsung menyemprotkan busa sabun ke seluruh patung, membuatnya jadi super licin. Para penjaga robot langsung panik. Di tengah kebingungan itu, Bot yang pemalu mencoba menyelinap. Tapi, karena lantai yang licin, ia malah terpeleset dan meluncur tak terkendali, menabrak setidaknya 5 hover scooter yang sedang diparkir, menciptakan efek domino yang lucu. Maafkan aku, skuter. Mereka berhasil kabur dari balai kota tapi tanpa berhasil menukar paketnya. Sekarang, mereka harus mengejar van pengiriman yang membawa kotak topi pesta itu, yang ternyata salah alamat dan sedang menuju ke pabrik puding terbesar di kota. Di Pergalenin, mereka bertemu dengan berbagai robot unik. Ada robot koki yang hanya bisa membuat satu jenis makanan. Mau puding? Aku bisa buatkan puding pisang, puding coklat, atau puding rasa puding. Come on. Mereka juga bertemu robot penjaga taman yang sangat panik saat melihat satu kelopak bunga layu. Oh, bencana! Kiamat bunga telah tiba. Panggil tim darurat Flora, teriaknya sambil berlari memutar-mutar. Bip mencoba menghiburnya dengan menceritakan lelucon tentang debu. Sementara Bot tanpa sengaja menyiram robot penjaga itu dengan selang air saat mencoba membetulkan posisinya yang tersangkut di semak-semak. Akhirnya, mereka tiba di pabrik puding, tepat saat van pengiriman akan membongkar muatannya. Bot dengan dorongan semangat dari Bip memberanikan diri. Aku harus melakukannya. Ia menggunakan lengan panjangnya untuk meraih kotak topi pesta itu dari ban berjalan. Sementara Bip mengalihkan perhatian semua orang dengan menyanyikan lagu tentang keindahan lantai yang bersih. Tentu saja, lengan Bot tersangkut lagi. Kali ini di mesin pengaduk puding raksasa. Puding tumpah kemana-mana, menciptakan lautan puding stroberi yang lengket. Bip dan Bot dengan kotak topi pesta di tangan terpeleset dan meluncur keluar dari pabrik, tertutup puding dari kepala hingga roda. Meskipun berantakan, mereka berhasil mendapatkan kotak yang salah. Sekarang mereka harus kembali ke balai kota dengan kristal yang asli. Dengan sisa waktu yang menipis, mereka tiba di balai kota, masih berlumuran puding. Wali kota sudah hampir naik ke panggung untuk menyalakan lampu. Tampak bingung dengan kotak berisi topi di tangannya. Tunggu wali kota, teriak Bip. Kami membawa paket yang benar, tambah Bot sambil menyodorkan kristal energi Aurora. Wali kota menatap dua robot yang lengket dan berantakan itu, lalu melihat kristal di tangan mereka. Ia tersenyum. Ini dia yang kutunggu. Terima kasih, pahlawan-pahlawan kecilku yang lengket. Malam itu, pesta kota berlangsung meriah, lampu-lampu aurora menyala terang, menerangi seluruh Luminopolis. Bip dan Bot
yang sudah dibersihkan oleh Profesor Quirky yang akhirnya menyadari kekacauan yang ia sebabkan dan hanya bisa tertawa menjadi tamu kehormatan. Mereka mungkin gagal dalam banyak hal hari itu. Mereka membuat kekacauan di balai kota, menyebabkan tabrakan beruntun, dan menciptakan tsunami puding. Tapi di tengah semua kekonyolan itu, mereka belajar sesuatu yang penting. Bip belajar bahwa tidak semua hal harus dibersihkan atau dianggap sampah, terutama momen-momen kacau bersama sahabat. Dan Bot, si pemalu, belajar bahwa terkadang sedikit keberanian dan bantuan dari teman yang super ceria bisa menyelesaikan masalah terbesar sekalipun. Mereka menyadari bahwa kecanggungan dan keunikan mereka bukanlah sebuah kesalahan program, justru itulah yang membuat persahabatan mereka begitu istimewa dan penuh tawa. Mereka mungkin bukan robot yang sempurna, tapi mereka adalah sahabat yang sempurna untuk satu sama lain. Terima kasih sudah menonton petualangan Bip dan Bot. Jika kalian suka dengan kisah mereka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan kocak selanjutnya.